الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini ayat lagi Waqalatil Yahudu ya Waqalatil Yahudu wan Nasara Waqalat lan ngucap sapa al Yahudu wong Yahudi An Nasara lan Nasrani Berkatalah orang Yahudi dan Nasrani Aikulun tegese saben-saben minhuma saking tiap-tiap minhuma saking Nasrani karo Yahudi Nahnu utawi kita iku kami ya. Nahnu utawi kami iku abnaullahi anak-anake Allah. Anak-anak lanange Allah. Ka abnaihi maksude kaya anak-anake Gusti Allah. Fil qurba ing dalam kedekatane wal mang fil qurbi ya fil qurbi ing dalam kedekatane wal mangzilati lan ing dalam kedudukane. Orang-orang Yahudi dan Nasrani maksudnya tiap-tiap dari mereka itu berkata kami ini adalah anak-anak Allah, maksudnya kami ini seperti anak-anak lelakinya Allah dalam soal kedekatan dan kedudukan. Wahwa utawi Allah iku ka'abina kaya bapak kami firrahmati ing dalam welase wasyafaqati lan ing dalam tresnane. Dan Allah itu seperti bapak kami di dalam menyayangi dan mengasihi. Wa ahibbauhu lan wong-wong kinasihe Allah. Dan kami ini anak-anaknya Allah dan seperti anak-anaknya Allah dan seperti kekasih-kekasih Allah. Qul dawa sapa sira Kanjeng Nabi, qul dawa sapa sira lahum maring wong Yahudi Nasrani sing ngucap ngono kuwi, ya Muhammad wa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falima mongko iku krana apa yungadzibukum nyeksa sapa Allah kum ing sira kabeh bidunubikum kelawan pira-pira dosa nira kabeh. In sadaqtum lamun bener sapa sira kabeh bidalika ing dalem mengkono-mono pengakuan. Wala yungadzibu lan ora bakal nyeksa sapa al abu bapak wala dahu ing anake bapak walal habibu lan ora nyeksa sapa kekasih habibahu ing kekasih wa qad ngadzabakum lan teman-teman wis nyiksa sapa Allah kum ing sira kabeh fa antum mongko ta sira kabeh iku kadibuna wong sing padha goroh kabeh. Qul lahum ya Muhammad falima yungadzibukum bidunubikum. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku sebagai anak-anak Allah dan kekasih-kekasih orang-orang yang dicintai Allah. Falima yungadzibukum bidunubikum. Kalau kalian mengaku seperti itu, mengapa Allah menyiksa kalian sebab dosa-dosa kalian? In sodatum, kalau memang kalian itu benar fidzalika dalam perkataan seperti itu. Wala yungadzibul abu waladahu walal habibu habibahu. Sedangkan seorang ayah itu tidak akan menyiksa anaknya dan seorang kekasih juga tidak akan menyiksa kekasihnya. Wa qad adzabakum fa antum kadzibun. Dan
Sedangkan Allah benar-benar telah menyiksa kalian, berarti kalian itu orang-orang yang berbohong, berdusta. Jadi, maksudnya orang-orang Yahudi zaman dulu kalau dosa kan, orang-orang Nasrani zaman dulu kalau dosa kan dihukum sama Allah tuh. Zaman Nabi Musa dan seterusnya tuh. Bal antum balik utawi sira kabeh iku basarun menungso mimman sangking wong min jumlatiman sangking jumlahe wong min jumlatiman sangking sebagiane wong khalaqa kang nitahake sapa Allah bene minal basari sangking menungso ada bene minal basari saya menungso bal antum basarum mimman khalaq. Tapi yang benar kalian itu wahai orang Yahudi dan Nasrani adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang sudah diciptakan Allah. Manusia sama manusia. Lakum iku kanggo sira kabeh ma utawi sesuatu yang baik lahum kanggo kabeh menungso. Waalaikum lan iku ing atase sira kabeh barang sing ngrugèkke ma utawi barang sesuatu alaihim kang tetep ing atase menungso. Lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim. Untuk kalian apa yang baik diberikan, apa yang baik-baik yang diberikan Allah kepada manusia juga diberikan kepada kalian. Apa-apa yang merugikan yang diberikan Allah yang merugikan kepada kalian sama juga yang diberikan kepada orang lain. Jadi manusia semua sama manusianya, enggak usah merasa istimewa, enggak usah merasa khusus. Yaghfiru ngapura sapa Allah liman marang wong yasau kang ngersakake sapa Allah al maghfirata ing pangapura lahu maring wong. Wa yu'adzibu lan bakal nyiksa sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah. Tak dibahu ing nyiksa wong. Lak tirada ora ana sing iso ngalangi ngalehi ngatasé Allah. Yaghfiru liman yasha al maghfirata lahu wa yu'adzibu man yasha ta'dzibahu la'tirada alaih. Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki Allah. Dikehendaki untuk diberi ampunan orang itu. Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki Allah dengan memberikan ampunan kepada orang itu. Dan Allah juga akan menyiksa siapa saja yang dikehendaki Allah. Dengan Allah menyiksa orang itu dan tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah itu. Kalau Allah menghendaki untuk memberi ampunan ya diampuni. Kalau Allah menghendaki untuk menyiksa ya disiksa oleh Allah. Tidak ada yang bisa menolak. Termasuk kalian yang mengaku anak-anak lelakinya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah, wahai Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan dulu untuk arogansi seperti itu untuk melemahkan umat Islam. Itu enggak mau ikut Islam di antara orang Yahudi Nasrani itu ada yang bicara kami ini orang istimewa. Dan sebelumnya juga ngomong begitu kepada penduduk Madinah ya apa sih? Jangan biani namanya. Yasrib, penduduk dan yang lain-lain. Kita pun enggak boleh arogan seperti itu. Ya mau Habib, mau anak Gus, kan biasanya minta diistimewakan toh, ya. Kalau diistimewakan orang nggak apa-apa, tapi kalau menuntut orang mengistimewakan, nah itu konyol namanya kan itu. Kiai, guru, gitu, minta diistimewakan itu konyol. Kalau diistimewakan orang nggak apa-apa, enak, itu toh. Kan nggak diistimewakan orang kok marah-marah, gitu. Itu namanya keliru. Apa bedanya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan nahnu zaman dulu gitu. Nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Anaknya pejabat minta diistimewakan misalnya.
itu keliru. Ini ayat ini disampaikan diturunkan Allah pada Rasulullah untuk umatnya Rasulullah kan, itu, untuk mengingatkan gitu. Jangan merasa itu kan klaim yang tidak objektif kan itu. Karena Yahudi itu merasa punya banyak nabi, Bani Israel, keturunan orang keturunan Ishak, Nabi Ishak, keturunan Nabi Ibrahim, terus wah kami itu enggak kayak kamu bedes-bedes itu. Wah itu orang Nasrani juga begitu, keturunan yang itu enggak kayak orang Yasrib itu apaan, orang Mekah itu apaan. Nah, gitu. Termasuk warga negara dari negara maju misalnya, negara superpower terus datang ke sini warga negaranya terus oh aku ini orang United States apa United Kingdom. Nah, kamu orang gitu, ekstremis bedes gitu. Itu kesombongan seperti itu menunjukkan bodoh kan itu. Tapi kita selamat dari itu, negara kita kan bukan superpower tuh, jadi kita mau bergaya, berlagak, berlagu di negara lain mah diketawain kan itu. Kamu Indon ngapain kan itu. Udah orang Indonesia, bukan anak kiai, bukan habib, bukan anak orang kaya, bukan anak pejabat, terus nggak mungkin arogan. Gitu. Kalau sampai arogan ya wis saking edane kuwi. Gitu. Tapi bisa juga cerdas, pinter, ya, terus meremehkan orang tuh. Kamu tuh nggak punya otak, misalnya tuh, nggak kayak aku kan itu. Nah, itu ya masih ya. Ini arogansi itu, arogan atau sombong itu nggak boleh, angkuh itu nggak boleh. Kita itu sesama manusia. Bal antum basarun mimman kholaq. Kalian itu manusia sebagaimana manusia lain yang diciptakan Allah, nggak usah berlagak, nggak usah berlagu kan. Tuh. Nah itu kalau Rasulullah kan memang diistimewakan Allah kan itu. Tapi Rasulullah diistimewakan Allah tapi tidak merasa dirinya menuntut untuk diistimewakan, enggak, mengistimewakan boleh, enggak boleh. Tapi objektif Rasulullah memang puncak penciptaan kan gitu. Itu sahabat-sahabat Rasulullah, mereka rendah hati, tidak arogan, tidak sombong. Itu loh. Sehingga Rasulullah dan Allah memuliakannya. Karena Allah dan Rasulnya memuliakan, maka hati manusia secara umum memuliakan juga. Karena yang mengendalikan hati kan Allah kan itu. Orang Indonesia asli Gunung Kidul, enggak kaya, enggak cerdas, bukan anak pejabat, bukan anak kiai, bukan habib, kemelinti. Nah, itu yang menyebabkan munculnya ras ayam tertawa. Sombong itu meremehkan orang lain gitu loh, menganggap diri lebih baik itu. Menganggap diri lebih hebat. Kalau minder itu menganggap orang lain lebih hebat, menganggap diri lebih rendah, itu minder. Pecundang itu, mental pecundang kan itu. Nah, yang ngifah, yang menjaga diri, enggak pecundang juga enggak, minder enggak, arogan enggak, sombong enggak, itu menyadari kita itu semua manusia. Ada kalanya Allah melebihkan seorang dengan satu kelebihan, orang lain dengan kelebihan lain. Saya juga diberi kelebihan oleh Allah, orang lain juga ada kelebihannya, kayak gitu loh. Yang mungkin saya tidak tahu kan itu. Jangan salah juga, kadang-kadang kan salah toh. Kadang-kadang saya itu ya bertanya-tanya juga itu. Maunya tawaduk, tapi kadang-kadang itu dalam konteks tertentu bisa menyakiti hati orang loh. Misalnya gini, saya kiai, konon katanya sih, gitu toh. Ngaku-ngaku Pak, ya aku tak meni konon katanya.
Terus ada orang mau cium tangan saya, terus saya karena tidak mau dimuliakan, terus tangan saya tarik gitu dengan keras itu. Itu orang yang mau cium tangan saya kan bisa tersinggung juga. Nah gitu loh. Kecuali saya menarik tangan saya karena yang mau cium tangan saya itu orang yang sombong, sudah terukur kesombongannya kan itu, sudah terbukti, ya toh, menurut survei dan riset kan itu. Atau santri saya sendiri yang saya sedang ingin menghajar dia, nah itu toh, supaya dia baik, itu lain lagi. Nah, itu toh. Bismillahirrahmanirrahim, lebih kacau lagi. Ada orang salaman nggak mau cium tapi mengkondisikan orang itu supaya cium tangan kita, itu lebih konyol lagi. Aku sering ketemu orang kayak gitu, jingok tenan itu. Aku nggak mau cium tangan dia tapi dia terus gini, dikenek kayak gitu. Tak hindari ya kangelan lo, kaget aku masalah kita, jingok ya, anu ta. Nah, saya lebih suka ulama-ulama, cara ulama-ulama Banjar itu, cara Habib-habib yang hebat-hebat dari Yaman itu. Kalau dicium tangannya kan balik ganti cium tangan, kan itu. Jadi misalnya saya cium tangan siapa, Guru Udin. Guru saya cium tangan sekali, Guru Udin balasnya cium tangan saya 2 kali kan. Nah itu lah. Terus apa lihat itu, ya Habib-habib yang berilmu loh, karena Tuan Guru yang berilmu loh. Kalau nggak berilmu itu ya nggak usah dirembuk sih masalahnya kan itu. Tuh loh. Kalau ada orang cium tangan kamu, itu kamu gantian cium tangan dia, jangan memang dia pantasnya memang cium tangan saya. Dia pedes levelnya. Aku kan nengrat. Nahnu abnaullah. Loh Pak Kiai, kalau saya cium tangannya kok nggak pernah nyium tanganku. Loh kamu kan santriku ya toh? Njaluk tak cium tangannya ya ora apa-apa, ini tak pecat dadi santri ya toh. Saingan ayo, piye. Ya beda ngono lho. Beda. Mengko terus anakmu bareng dicium tangannya itu ganti cium. Ya enggak apa-apa kalau itu kamu mendidik atau kasih sayang gitu loh. Saya mah anakmu terus gini karo kamu toh. Modiar toh. Ya lihat apa-apa, lihat anunya lah, lihat konteks, lihat situasinya. Intinya itu jangan arogan, jangan sombong, jangan angkuh. Dan itu kan sifat adanya kan di hati kita, di hati. Bukan di perilaku. Perilaku itu kan cuma kadang-kadang mencerminkan isi hati. Gitu. Ya, yang penting hati kita itu bersih dari itu. Dan kalau ada orang melakukan ini dan itu, kita nggak usah suudon, wah dia sombong. Loh kok kamu tahu dia sombong? Wong kesombongan itu adanya di hati. Apa kamu tahu isi hatinya? Sedangkan dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu? Kan gitu. Mana mono tahu. Nek biyen les mono wuyung itu. Nek sing tua-tua yang ngerti guyu, nek sing guyu berarti tua. Kayak Pak Wan barang itu. Ini dulu TVRI ada acara les mono wuyung. Dulu juga ada margi wuyung di sini. Pasar Rabi. Sapa sing wuyung saiki? Ah sing wuyung Mas santri-santri wedok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wuyung ngerti ra kowe, Lip? Alim di Alip. Ngerti ra kowe wuyung? Ora ngerti. Takon Pak Wan itu. Saiki Pak Wan ki ya wuyung. Copot kopiahe rak wuyung. Wuyung itu jatuh cinta tapi nggak bisa mengendalikan, jadi kelihatan banget. Mbiyen Kang Margi mbiyen. Karo mbokne bedes. Mbokne bedes. Aku ki mbiyen nang ati lho bedes ki apa, ternyata bedes itu anak kera ya. Wah, aku mbiyen iki kok bedas-bedas iki ora apa-apa, aku seneng man. Malah sesuatu banget lho. Bahasan iki ngerti jeblan itu anak monyet, oh kurang ajar gitu. Anak monyet ternyata bedas sudah mbak saja. Ini aku lagi kelingan, mau aku ngomong ini mbak ini bedas sih aku ra kelingan atau bayanganku bedas sih saya gitu loh. Anak sultan. Anak sultan. Saya sultan tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Iki mau. Jadi nek membaca Quran iki ya ditebarke ke diri kita, ke situasi kita itu loh. Ini kita tentang orang Yahudi zaman dulu dan Nasrani zaman dulu. Cuma berhenti di situ aja, sombong-sombong ya mereka. Cuma begitu aja nggak direfleksikan ke diri kita, ya gimana kita mau berubah gitu loh. Wah ini orang Yahudi, Nasrani, sombong angkuh seperti ini ditegur oleh Allah. Jadi aku nggak boleh melakukan hal yang seperti ini. Kan toh? Seperti bukan sama dengan ini. Nah sama itu kemungkinan kecil. Ngaku misalnya, Lip kamu anaknya siapa? Anak Allah. Nggak mungkin kan itu toh? Nggak mungkin. Ini apa? Yang tersirat itu apa? Oh jangan sombong, jangan merasa, jangan meremehkan orang dalam urusan beragama itu loh. Sekarang kan banyak tuh yang gitu itu. Yang sudah hijrah itu biasanya kan. Udah merasa hijrah itu terus orang lain itu diri sendiri dilihat itu sebagai ahli surga. Orang lain itu semua ahli neraka. Tukang dosa, tukang bid'ah, tukang khurafat, tukang musyrik kan gitu. Semuanya dikecam. Semua dilarang. Perempuan pakai BH aja dilarang kan itu. Itu kelakuan orang yang ngakunya hijrah itu kayak gitu. Gitu. Ini hijrah itu belum lama. Tahun 80-an mulai munculnya itu. Sejak ustadz-ustadz unta berkeliaran itu loh. Dulu enggak ada istilah hijrah itu. Adanya istilah itu taubat. Gitu loh. Taubat itu kan kembali. Jadi sudah Islam, terus melakukan keburukan-keburukan, kembali lagi jadi baik, jadi Islam yang seharusnya, taubat kembali. Kalau sekarang kan hijrah. Hijrah itu kan pindah. Jadi dulu enggak Islam berarti. Nah itu toh. Nah, istilah hijrah itu hanya dipakai untuk Rasulullah, untuk orang-orang yang besar lah, kayak siapa? Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir kan itu. Apa itu? Cicitnya Rasulullah ya. Hijrah dari Madinah ke Habasyah, ke Yaman kan itu. Oh ini bedas ngaku hijrah itu. Nah, akibatnya ya kayak begitu, enggak kuat dengan istilah itu. Kerjaannya terus ngurusi dosa orang lain, kan itu. Ini dosa. Dirinya sendiri dosa enggak dia perhatikan. Tuh loh. Ya bedanya orang tobat dan hijrah itu kayak gitu. Kalau orang dulu tobat itu introspeksi diri sendiri, muhasabah diri sendiri, bukan meneliti dosa orang. Nah itu. Sekarang kan muhasabahnya 5 menit, meneliti dosa seluruh orang Indonesia jutaan tahun kan itu. Apa-apaan itu? Asal sudah berjenggot maut, udah melambe-lambe itu. Wah semua orang didosa-dosain. Itu dosa, itu sesat, itu bodoh, itu kan itu. Enggak kayak gue ahli surga kan itu. Nah, ini kan sama aja dengan kalimatnya itu. Ini wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ihibba'uh. Sama itu. Kelakuannya mentalnya itu. Kayak begitu itu. Dan enggak konsisten anunya itu. Dulu main musik gitu. Karena dia dengan main musik jadi fasik, jadi pendosa, jadi tukang maksiat, terus dia hijrah enggak mau main musik, gitu. Terus sekarang mengharamkan musik. Lawang dia sendiri yang salah kok. Musiknya kan enggak ngajak maksiat, dia sendiri memang mentalnya bosok tukang maksiat kan gitu. Lah kok sekarang musiknya yang dilarang? Gimana sih? Enggak punya otak bener itu. Siapa itu? Nah kita jangan kayak gitulah, jangan sedikit-sedikit itu menjas orang. Itu dosa, ini apa. Besok naik mati enggak usah disolatkan, besok naik mati awas. Itu kan bajingan loh kayak gitu itu. Iya itu bajingan kayak gitu itu. Sesama orang muslim, orang Islam kok mengancam itu loh. Nah, besok naik pilpres akan terjadi lagi. Siapa yang nyoblos ini kalau mati nggak usah dimandiin, nggak usah gitu. Ini muncul lagi nanti kayak gitu. Nah itu loh, itu ustadz begundal itu. Ngajari yang enggak. Kok emosi ki weruh Pak Wan apa ya? Ya Allah. Aduh. Masa aku det ya duwe, apa-apa duwe kok emosinan ya. Kalau emosinane biasanya kan tak rantai det.
Ustadz tukang teriak-teriak marah-marah ya mesti ngerandedet. Utawa habis dimarahi istrinya biasanya kayak gitu. Tekan ngomah iya Bu, ya maaf. Orang yang panggung, wow. Di rumah iya mam. Kadang-kadang begitu. Atau orang dedet imam. Akhirnya orang dedet marah emosi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi lan iku kagungane Allah mulku samawati utawi kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wamalan apa wae bainahuma kang dalem antarane langit dan bumi. Wa ilaihi lan iku maring Allah al-masir utawi nggon bali. Al-marjimu tegese nggon bali. Walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir al-marji. Dan kepunyaan dan milik Allah lah semua kerajaan di banyak langit, di semua langit dan bumi. Dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Langit itu dimensi atas, bumi itu dimensi bawah. Dimensi loh, jangan arah loh, dimensi loh. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali, tempat menghadap. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Antakulu ma ja'ana mim basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.